warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Takalar TV dimanapun Anda berada. Bersama saya Fani Faisal dalam program acara Ngopiro. Tapi pemirsa Takalar TV, bagaimana kabar tak? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Pemirsa Takalar TV tahu nggak ya? Kalau Takalar adalah salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pembangunan sektor perikanan. Maka dari itu nih, kita bakalan ngobrol bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan sektor perikanan dan kelautan yang ada di Kabupaten Takalar. Dan kita tahu juga bahwa sektor perikanan dan kelautan ini juga salah satu program yang diunggulkan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Takalar. Dan pastinya pemirsa Takalar TV ingin tahu bagaimana perkembangannya. Dan tentunya saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber saya, yaitu Bapak Insinyur Haji Muhammad Iskandar Adam, MSI, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah Pak, untuk membuka percakapan kita pada hari ini, mungkin bisa kita dulu sapa pemirsa Takalar TV. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat untuk pemirsa Takalar TV. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan tentang bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar ini. Baik, terima kasih Bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira kedudukan daripada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi dan tupoksi tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana yang ada bahwa saya selaku Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, dan yang selanjutnya kami dibantu oleh 3 Kepala Bidang. Yang pertama yaitu bidang pemberdayaan. Bidang pemberdayaan ini mempunyai tugas dan fungsi. Yang pertama yaitu pemenuhan dalam hal peningkatan atau pemberian bantuan bimbingan teknik terkait dengan peningkatan sumber daya manusia pada nelayan kita. Yang kedua, tentu juga bidang pemberdayaan ini akan mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan kelembagaan daripada para nelayan kita. Yang kedua yang membantu kami dalam hal tugas dan fungsi di Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu bidang pengelolaan usaha perikanan. Bidang usaha pengelolaan usaha perikanan ini mempunyai tugas yaitu penyediaan sarana dan prasarana, antara lain yaitu penangkapan alat penangkapan ikan, antara lain itu perahu, ada jaring, dan juga untuk pemenuhan alat tangkap ini yaitu cool box dengan alat-alat navigasi selaku untuk alat pengamanan daripada para nelayan kita di laut. Yang ketiga bidang yang membantu kami untuk Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu bidang pengelolaan perikanan budidaya. Bidang pengelolaan perikanan budidaya ini mempunyai tugas juga yaitu penyediaan sarana dan prasarana terkait dengan penyiapan sarana air tawar, air payo, dan air laut. Saya kira itu Mbak. Nah berarti bisa kita lihat nih bahwa terdapat 3 bidang Pak ya, di Dinas Kelautan dan Perikanan ini. Pemirsa Takalar TV, itulah tadi penjelasan dari Bapak mengenai tugas dan fungsi yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar. Nah pertanyaan selanjutnya nih Pak, dalam memberikan bantuan pada nelayan, apakah ada persyaratan yang harus mereka lakukan? Ya baik, saya kira tentu ada persyaratannya, ada beberapa. Antara lain yaitu tentu masyarakat nelayan kita ini harus berprofesi di sektor kelautan dan perikanan. Ya. Tidak mungkin ini nelayan kita mendapat bantuan kalau bukan nelayan. Ya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harusnya terdaftar dalam portal One Data di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang ketiga, harus tergabung dalam koperasi atau kelompok. Ini biasa disebut kartu kesuka. Yang keempat atau yang selanjutnya itu pembentukan dan pengukuhan kelompok harus diketahui oleh pemerintah desa. Selanjutnya itu kelompok telah terdaftar pada Dinas Kelautan. Biasanya itu ada SKT yang dinamakan SKT.
Dan terakhir ya tentu saya kira para kelompok ini harus memasukkan ke kami dalam bentuk proposal, permohonan proposal bantuan. Saya kira itu antara lain beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal mendapatkan bantuan. Berarti ada sekitar 6 persyaratan, Pak ya? Baik, 6 ya. Nah, pemirsa Takalar TV, ternyata untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah ini ternyata ada sekitar 6 runtutan, Pak ya, untuk mendapatkan bantuan. Nah, kalau seperti itu, Pak, upaya apa saja yang dilakukan agar bantuan yang diberikan kepada nelayan berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat untuk para nelayan itu sendiri? Baik. Jadi saya kira tadi dengan adanya bantuan daripada pemerintah ini, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, tentu kami selalu melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat terkait kebutuhan dasar masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kami harus memberikan ruang kepada seluruh masyarakat pelaku nelayan agar supaya aktif dalam terlibat dalam tahap desain, yaitu perencanaan. Sehingga kami dalam hal ini Dinas Perikanan selalu memantau, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap daripada keberadaan nelayan kita ini. Dan selanjutnya yaitu melibatkan tenaga penyuluh. Jadi segala sesuatunya terkait dalam pemberian bantuan ini kami dibantu oleh para penyuluh kita di lapangan, sehingga peruntukan daripada bantuan ini betul-betul tepat sasaran dalam hal pemberian ini. Saya kira itu beberapa hal optimalisasi daripada Dinas Kelautan dan Perikanan, Bapak. Nah, pemirsa Takalar TV, di sini juga terlihat bahwa ketika nelayan atau seseorang yang mendapatkan bantuan juga ini tidak cuma-cuma diberikan, Pak ya, tetapi ada controlling di dalamnya untuk melihat bagaimana efektivitas dari nelayan untuk mengembangkan usahanya. Seperti itu, Pak ya? Nah, kalau seperti itu, Pak, sudah sejauh mana progres pengembangan yang dilakukan Dinas Kelautan terhadap budidaya rumput laut yang ada di Kabupaten Takalar? Ya, baik. Jadi terkait dengan rumput laut, saya kira lebih awal saya sudah menyampaikan bahwa rumput laut di Kabupaten Takalar ini merupakan sektor primadona, karena rumput laut kita ini cukup bagus kualitasnya, lalu kemudian mempunyai areal yang cukup luas. Sebagaimana kita ketahui bahwa panjang pantai Kabupaten Takalar itu mulai daripada perbatasan Makassar sampai ke Jeneponto itu 74 km. Oleh karena itu cukup luas lahan yang sebetulnya untuk kita manfaatkan dalam hal pengembangan rumput laut ini. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini beberapa bantuan yang sudah diberikan, yang sudah dialokasikan kepada petani rumput laut, yang berupa tadi yang saya sudah sebutkan bahwa beberapa tali merupakan bentangan daripada rumput laut ini. Juga pemerintah kabupaten sudah memberikan bantuan berupa perahu, karena saya kira perahu ini cukup memberikan manfaat kepada para petani rumput laut kita ini untuk mengembangkan usahanya. Nah, pemirsa Takalar TV, ternyata bukan cuma nelayan yang mendapatkan bantuan, tetapi juga yang mendapatkan bantuan juga ini bisa dilihat dari budidaya rumput laut juga mendapatkan seperti itu, Pak ya? Iya, baik. Iya. Nah, kita masuk nih, Pak, terkait dari P22. Program apa saja yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar ini? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Fani. Saya kira terkait dengan P22 ini memang ada program yang terkait dengan dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan P22 Pak Bupati dan Wakil Bupati. Alhamdulillah dari dinas kami memang terkait dengan P22 ini ada bantuan sarana prasarana nelayan dan budidaya rumput laut. Itu kalau terkait dengan cakupan yang kami sudah lakukan, bahwa sesungguhnya kelompok penangkap ikan dan target yang akan ada di kami itu sebesar 437 kelompok.
Yang sudah teralokasi di lapangan itu sekitar 467 kelompok, ataukah kita persentasekan itu 106,86%. Jadi sudah melampaui daripada target yang kita harapkan, lebih daripada 100%, itu 106%. Begitu juga sektor perikanan budidaya, dari target 77 kelompok sudah teralokasi ke lapangan itu sekitar 146 kelompok, sehingga persentasenya juga lebih 100%, itu 189%. Iya. Jadi alhamdulillah target kita di P22 sudah melampaui daripada apa yang kita rencanakan. Nah, pemirsa Takalar TV, ternyata presentasi yang didapatkan dari hasil program P22 ini sudah melampaui, Pak, ya, dan itu memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat itu sendiri. Nah, yang terakhir nih Pak, apa harapan Dinas Kelautan dan Perikanan ke depannya terkait P22 dan program yang ada di Dinas itu sendiri? Baik, ya. Saya kira selalu kita mendengarkan bersama bahwa bantuan ini kepada khususnya para nelayan kita ini, Pak Bupati biasa mengatakan bahwa bantuan ini merupakan kuruk semangat kepada para nelayan kita. Artinya apa? Bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan kepada para nelayan kita ini, tentu berharap kita semua bahwa sarana dan prasarana ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan dijaga sebaik mungkin, agar supaya sarana yang diberikan bantuan itu bisa lebih lama digunakan dan bisa lebih meningkatkan pendapatan daripada para nelayan kita ini. Nah, itulah tadi perbincangan saya bersama Bapak Iskandar mengenai perkembangan perikanan dan kelautan yang ada di Kabupaten Takalar. Dan pemirsa Takalar TV di sini juga Anda bisa melihat bagaimana perkembangannya, Pak, ya, seperti itu. Dan saya Fani Faisal bersama Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Bajina Takalar.